Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen mengenai hukum adat. Yang pertama, motivasi mempelajari hukum adat. Ya, motivasi saya mempelajari hukum adat ialah sebagai pengetahuan dan wawasan betapa pentingnya hukum adat. Karena hukum ini merupakan hukum asli bangsa Indonesia, sehingga perlu dipertahankan, diperkuat, dan dilestarikan. Hukum ini juga masih eksis sampai dengan sekarang, dan faktanya masyarakat memandang hukum adat lebih dipegang erat ketimbang hukum positif yang berlaku secara nasional. 2. Kenapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda? Ya, pilihan hukum adat dijadikan alat pemersatu yang diputuskan dalam Kongres Pemuda tahun 1928 itu bukan tidak beralasan. Pengalaman sejarah penjajahan bangsa ini diperkuat dengan pemberlakuan sistem hukum kolonial. Inilah salah satu alasan mengapa hukum adat menjadi bagian yang penting yang muncul sebagai isu yang dibahas dalam kongres ini. Upaya pemerintah Belanda untuk memberlakukan hukum kolonial di wilayah jajahannya dirasakan pemuda sebagai gerakan kolonialisme yang tidak hanya menjadi alat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta manusia, tetapi lebih jauh akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi, kebudayaan, dan peradaban bangsa. Salah satunya adalah dengan tujuan untuk membuka peluang yang lebar yang bagi masuknya modal swasta Eropa ke wilayah jajahan. Di samping itu, untuk menekan berbagai pergerakan rakyat memperjuangkan kemerdekaan negerinya melalui hukum yang represif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda ialah melalui penerapan asas konkordasi, yakni pemberlakuan beberapa hukum besar yang berlaku di negara Belanda untuk diberlakukan juga di wilayah jajahan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Politik hukum yang mereka tempuh adalah melalui instrumen persamaan hak, pernyataan berlaku, dan tunduk sukarela yang kesemuanya diberlakukan sebelum tahun 1928. Namun tidak mudah bagi pemerintah kolonial untuk menggantikan sistem hukum yang sudah ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Kisah tentang ini diawali oleh para pejabat Eropa yang direkrut untuk mengisi jabatan dalam pemerintah kolonial, dan untuk itu perlu pendidikan secara khusus di berbagai kota di Belanda, seperti di Leiden, Delft, dan Utrecht, yang sebagian besar diajarkan mengenai hukum bahasa, adat, kebiasaan, dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah kolonial. Dari ketiga kota yang beroperasi lembaga pendidikan itu, Leiden tercatat paling besar dan paling banyak berpengaruh dan berkedudukan menjadi pusat pemikiran liberal yang menganut garis politik etis dalam menangani urusan kolonial. Akan tetapi, secara mengejutkan, Leiden tidak bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintah untuk menjalankan politik hukum pemerintah Hindia Belanda. Dan di antara orang-orang yang meninggalkan upaya ini antara lain adalah Van Vollenhoven dan Ter Haar. Lewat kedua orang inilah akhirnya orang-orang pribumi di Indonesia memiliki hukumnya sendiri, yang kemudian dikenal dengan adat res atau hukum adat, yang untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Senok Hurgronje. Kesadaran akan hal itu menyebabkan pemuda dalam kongresnya tahun 1928 memasukkan isu hukum adat sebagai isu penting dan menjadi dasar bagi terbentuknya Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang plural tidak mungkin dapat dipimpin dalam satu kekuatan tanpa diikat secara normatif dalam suatu ikatan hukum yang berlaku untuk semua omni yang disebut hukum adat. Oleh karena itu, dengan dimasukkannya hukum adat ke dalam tuntutan Sumpah Pemuda, diharapkan masyarakat Indonesia yang plural ini dapat dipersatukan dengan dibungkus semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana dasar hukum adat di Indonesia? Dalam perkembangannya pasca terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktornya, menjadi terpinggirkannya hak terhadap masyarakat hukum adat. Kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya.
Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya kesejahteraan mereka. Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengutamakan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat. Meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan pada pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Walaupun sudah ada pasal yang mengaturnya, tetapi masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu perlu membentuk suatu rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 4. Apa itu ilmu adat dan pentingnya bagi sistem hukum Indonesia? Ilmu adat merupakan ilmu hukum asli Indonesia yang dibangun dan dikembangkan secara terus-menerus sepanjang masa oleh para pemangku adat, petugas adat, dan pamong-pamong adat yang bertugas pada pelembagaan atau peranata sosial dalam masyarakat adat. Pentingnya ilmu adat bagi sistem hukum Indonesia ialah ilmu adat akan selalu menjadi sumber bagi sistem hukum Indonesia karena pada dasarnya hukum Indonesia adalah hukum yang mengikat secara umum masyarakat pada keseluruhannya sehingga dalam pelaksanaannya hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat inilah yang disebut dengan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Selanjutnya 5. Bagaimana menerapkan hukum adat di era industri? Ya, revolusi industri akan terus berlanjut. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai adat haruslah dipegang teguh serta harus menjadi acuan, sehingga tidak terjadi salah kaprah dan kebablasan yang akan merugikan pemerintah dan pelaku industri. Tidak hanya itu, masyarakat juga akan menjadi korban dan terkena dampaknya. Nah, oleh karena itu diperlukan penetapan undang-undang pengakuan dunia nasional dan pengakuan dunia internasional terhadap kelestarian hukum adat. Dengan adanya pengakuan akan hukum adat, masyarakat adat akan memiliki rasa antusias yang tinggi untuk terus melestarikan hukum, hutan, dan tradisi yang selama ini menjadi warna unik masyarakat adat. Intervensi pemerintah menjadi salah satu faktor yang bisa membangkitkan semangat masyarakat adat dalam bentuk pelestarian hukum adat. Pembuatan buku untuk melestarikan hukum adat merupakan bentuk kepedulian terhadap usaha pelestarian hukum adat. Pendidikan adat sebagai identitas diri sangat penting dibarengi dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, kepedulian penduduk menegakkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting di era industri ini. Selanjutnya, 6. Kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya. Yang pertama, hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lain seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. 2. Hukum adat tidak akan pernah terhapus oleh waktu dan akan selalu mengikuti zamannya. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri. Walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah, hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.
3. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, berikut yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.